Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu puisi. Pengertian puisi, berdasarkan pengertiannya, puisi dapat dikatakan sebagai salah satu genre sastra yang menggunakan kata-kata yang estetis dan berirama. Penggunaan kata-kata indah ini bertujuan untuk membangun makna yang berbeda atau menggantikan makna asli sebuah kata. Pada materi puisi bahasa Indonesia disebutkan bahwa puisi merupakan ungkapan hati atau pemikiran penyair mengenai berbagai hal dalam kehidupan ke dalam susunan kata yang padat dan penuh makna. Adapun menurut para ahlinya, pengertian puisi menurut H.B. Jasin menjelaskan bahwa puisi merupakan suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Sedangkan menurut Herman Waluyo menjelaskan bahwa puisi merupakan suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran, suatu perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam struktur fisik dan struktur batinnya. Adapun menurut Samuel Taylor Coleridge menjelaskan bahwa puisi adalah kata-kata terindah dalam susunan terindah. Adapun ciri-ciri puisi yaitu yang pertama bahasa. Nah, bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Puisi juga memiliki rima atau sajak yang teratur. Puisi juga menggunakan sajak syair atau pola pantun, khususnya pada puisi lama. Selanjutnya, puisi itu bersifat simetris. Puisi juga memiliki makna konotatif, dan yang terakhir, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Selain ciri-ciri puisi juga, selanjutnya ada unsur-unsur puisi. Pada materi bahasa Indonesia, kamu juga perlu mengetahui tentang apa saja sih yang menjadi unsur pada puisi. Nah, struktur fisik puisi merupakan unsur dari puisi yang dapat dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Sedangkan struktur puisi terdiri dari yang pertama tipografi atau bentuk format puisi. Dalam tipografi ini kamu dapat melihat pengaturan baris, batas tepi kertas, kanan, kiri, atas, dan bawah, serta pemilihan jenis huruf yang digunakan oleh penyairnya. Tipografi ini berpengaruh terhadap pemaknaan dari isi puisi. Yang kedua, ada diksi. Nah, diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya, yang dimaksud untuk mendapatkan efek sesuai dengan keinginan penyair tersebut. Diksi ini sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Yang ketiga, imaji atau citraan. Imaji atau citraan ini merupakan kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi pembaca saat membaca puisi tersebut, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan mendengar, merasakan atau mengalami hal-hal yang terdapat dalam sebuah puisi. Imaji dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu imaji penglihatan atau visual, imaji pendengaran atau auditif, dan imaji sentuh atau perabaan atau sering disebut juga taktil. Yang keempat, majas. Nah, majas merupakan pemakaian bahasa dengan melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus, sehingga arti sebuah kata dapat memiliki banyak makna. Yang kelima, kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang mengacu atau merujuk kepada
suatu benda atau hal yang berwujud, dapat diraba, dilihat, didengar, dan dicium. Kata konkret dalam puisi biasanya merangsang imaji pembaca dan berkaitan dengan lambang atau kiasan. Contoh kata konkret adalah laut, sawah, pantai, meja, uang, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Yang keenam, rima atau irama. Rima atau irama ini merupakan persamaan bunyi yang digunakan oleh penyair dalam puisinya dari awal hingga akhir puisi. Rima atau irama terdiri dari pengulangan kata. Nah, yang disebut pengulangan kata ini yaitu menentukan tinggi dan rendahnya, panjang dan pendeknya, keras dan lemahnya bunyi yang sangat berpengaruh dan menonjol dalam pembacaan puisi. Yang kedua ada onomatope atau tiruan bunyi. Contoh dari onomatope adalah dor. Nah, yang merupakan tiruan bunyi suatu tembakan atau bentuk intern pola bunyi seperti asonansi, aliterasi, persamaan awal, persamaan akhir, sajak berpengaruh, sajak penuh, sajak berselang, repetisi bunyi atau kata, dan sebagainya. Yang ketiganya yaitu struktur batin. Nah, struktur batin juga merupakan unsur pembangunan puisi yang tidak terlihat mata. Struktur batin juga terdiri dari yang pertama ada tema atau makna. Tema atau makna merupakan salah satu unsur puisi yang tersirat berupa makna yang ingin disampaikan oleh si penyair kepada pembaca. Tema atau makna dalam puisi berkaitan dengan makna. Oleh karena itu, baik kata, baris, bait maupun bentuk sebuah puisi memiliki makna yang tertentu yang ingin disampaikan oleh si penyairnya. Yang kedua, nada. Nada juga memiliki sikap penyair, merupakan sikap penyair kepada para pembacanya yang berkaitan dengan tema, rasa. Dalam sebuah puisi, penyair dapat menyampaikan makna yang ingin disampaikan dengan nada mengurui, mendikte, merendahkan, memuji, atau lain sebagainya. Yang ketiga, rasa atau biasa juga disebut feeling. Nah, rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan dalam puisinya. Rasa biasanya dipengaruhi latar belakang sosial, psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, jenis kelamin, kelas sosial, agama, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengetahuan, serta pengalaman sosiologis dan psikologis seorang penyiar yang akan mempengaruhi rasa dalam puisi yang ia tulis. Yang terakhir yaitu amanat atau tujuan. Amanat atau tujuan merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair di dalam puisinya kepada para pembaca. Nah, selanjutnya jenis-jenis puisi. Nah, setelah mengetahui dari struktur puisi pada materi bahasa Indonesia, saya juga ingin mengenalkan kepada kalian semua yaitu 3 jenis puisi. Yang pertama ada puisi lama. Nah, merupakan puisi yang dibuat sebelum abad ke-20 dan terikat kepada beberapa aturan. Puisi lama memiliki ciri-ciri yaitu bersifat anonim karena merupakan puisi rakyat. Yang kedua, disampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut. Dan yang ketiganya yaitu terikat atau aturan yang mengatur jumlah baris tiap bait dalam jumlah suku kata maupun rima. Lebih jelasnya, aturan yang mengikat puisi lama adalah yang pertama jumlah kata dalam satu baris, yang kedua jumlah baris dalam satu bait, yang ketiga jumlah suku kata dalam tiap baris,
Yang keempat persajakan atau rima, dan yang terakhir irama. Nah, puisi lama ini juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pahami pren. Beberapa jenis puisi lama tersebut adalah yang pertama mantra, yang kedua pantun, yang ketiga seloka, yang keempat gurindam, yang kelima karmina, yang ketujuh talibun, yang kedelapan syair. Nah, selanjutnya ya ada juga jenis puisi baru. Jenis puisi baru ya merupakan puisi yang tidak terikat pada aturan-aturan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata ataupun rima. Puisi baru memiliki ciri-ciri yaitu nama penyairnya jelas atau diketahui, memiliki bentuk rapi atau simetris, memiliki gaya bahasa yang dinamis, memiliki persajakan akhir yang teratur. Sebagian besar puisi baru memiliki 4 sentai. Setiap barisnya terdiri dari sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Setiap gatra terdiri dari 4 atau 5 suku kata, dan yang terakhir banyak menggunakan pola pantun dan syair, sekalipun ada juga yang menggunakan pola puisi lama lainnya. Nah, puisi baru juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama himne, kedua balada, ketiga ode, keempat romansa, kelima epigram, keenam elegi, ketujuh satir, kedelapan distikon, yang ke 9 terzina, yang ke 10 kuatren, yang ke 11 queen, 12 sextet, yang ke 13 septima, selanjutnya oktav atau stanza, soneta. Nah, jenis puisi yang terakhir yaitu puisi kontemporer. Sesuai dengan namanya, puisi kontemporer merupakan jenis puisi yang berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan selalu berusaha keluar dari ikatan konvensional penulisan lama maupun baru. Puisi kontemporer juga biasanya menggunakan kata-kata yang tidak terlalu memperhatikan kesantunan berbahasa, seperti menggunakan kata yang kasar, ejekan, atau lainnya. Dalam puisi kontemporer juga pemakaian kata-kata simbolik atau lambang puisi, intuisi, irama, gaya bahasa, dan lain sebagainya dianggap tidak terlalu penting lagi. Puisi kontemporer juga juga berarti puisi yang ditulis dalam kurun waktu terakhir. Puisi kontemporer dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu puisi embeling, yaitu puisi yang tidak mengikuti aturan umum atau ketentuan dalam puisi lama maupun puisi baru. Ciri utama dari puisi embeling ini adalah kuatnya unsur kalakar, sehingga penyair memanfaatkan seluruh unsur puisi berupa rima, irama, diksi, bunyi, dan tipografi untuk mengejar efek kelakar tanpa ada maksud tersirat atau disembunyikan. Nah, yang kedua puisi mantra merupakan puisi yang mengambil sifat-sifat dari mantra. Penyair Indonesia yang memperkenalkan jenis-jenis puisi ini adalah Sutarji Kalzaum Bahri. Nah, ciri-ciri puisi ini juga yaitu mantra berfungsi sebagai penghubung manusia dengan dunia misteri. Mantra bukanlah sesuatu yang dihadirkan untuk dipahami, melainkan sebagai sesuatu yang disajikan untuk menimbulkan efek atau akibat tertentu. Dan yang terakhir, mantra mengutamakan efek atau akibat berupa kemanjuran yang terletak pada perintah. Nah, selanjutnya ada juga puisi konkret, merupakan puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis berupa tata wajah, sehingga menyerupai gambar tertentu dan tidak sepenuhnya bahasa sebagai medianya. Nah, mungkin dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi
puisi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.